Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara dimulai, ya, untuk menambah giroh atau semangat, coba kita bangun yel tentang SMA Pasundan Banjaran. Kasih contoh mungkin satu. Banjaran jawab you. SMA Pasundan luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Silakan mulai. Banjaran SMA Pasundan takbir. Ya, sedetailnya mulai menggemakkan semangat atau giroh dalam menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Betapa sempurna kenikmatan yang telah beliau berikan kepada kita semua di alam yang merdeka ini, dengan berbagai fasilitas kemudahan yang kita jumpai, serta dengan keutamaan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu umur dan kesehatan kita semua. Ketika kita bertanya kepada diri kita, wa in ta'uduhu nikmatallahi la tuhsyuha, kenikmatan yang Allah berikan itu tiada hingganya, tidak bisa dihitung dengan ukuran angka atau ukuran matematika. Bapak Pupuhu SMA Pasundan Banjaran, Bapak Haji Asep Wanda Santika SPD MSI yang saya hormati, Bapak Ibu guru beserta staf TU yang saya hormati, dan seluruh anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi yang cerah ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam rangka meningkatkan kadar keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak akan banyak yang akan Bapak sampaikan, hanya sedikit mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat yang mungkin sudah familiar di telinga kita semua. Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita itu semua diciptakan tiada lain untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak semata-mata kami menciptakan, kata Allah, jin dan manusia terkecuali untuk ibadah. Dan dalam satu hadis yang mana menjadi pembuka setiap tafsir, yaitu dalam bab niat, semua orang pasti tahu ketika ada ungkapan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung apanya? Niatnya. Tapi jangan terputus di sana, masih ada keterusannya. Wa innamal likulli imri'in manawa, ya. Dan akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Paman kanat hijratuhu alallahi wa rasul, barang siapa hijrah niatnya melakukan segala amalan karena Allah dan karena Rasul, tentunya fa hijratuhu alallahi wa rasul, pahala atau ganjarannya pun akan diberikan sesuai dengan ketentuan Allah. Amin. Wa man kanat hijratuhu ala dunya yusibuha, andai kata kita beramal lantaran kita mengharap dunia,
ingin meraih harta, meraih pangkat serta jabatan, au ila imra'atin yankihuha, atau karena ingin mendapatkan seorang wanita yang hendak dinikahi, fahijratuhu ala ma hajara ilaihi, maka ganjarannya hanya sebatas itu. Dunia dan niyun akan rusak, akan punah, sementara akhirat kekal khalidina fiha. Tinggal kita berpikir secara sederhana saja, mau niatnya itu karena apa? Sebagaimana mungkin di dalam dunia pendidikan sekalipun, ketika menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban seluruh umat muslim. Bahkan dalam salah satu hadis Imam Abaihaqi, ya, nalika atau ketika beliau mengungkapkan kun aliman, ada tahapan-tahapan ternyata dalam menuntut ilmu itu. Kun aliman, maka jadilah engkau seorang pendidik. Atas dasar apa? Niatnya mudah-mudahan seperti tadi, karena Allah dan karena Rasul. Kalau belum mampu, ya, kun aliman, dua pengertian, bisa jadi seorang pendidik atau bisa jadi juga seorang ulama. Sebagaimana kita ketahui, ya, al ulama'u kum warasatul anbiya. Yang namanya ulama, yang namanya ahli ilmu adalah pewaris daripada para nabi. Kalau belum mampu, maka tahapan yang kedua, au muta'aliman, maka jadilah kalian pembelajar. Sebagaimana mungkin anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mudah-mudahan belajar kalian, ya, andaikan kata dihubungkan dengan tadi niat yang Bapak sampaikan di awal, mudah-mudahan kita luruskan semata-mata ibadah kita itu atau menuntut ilmu kita itu didasari dengan ibadah. Supaya apa? Yang pertama, bukan hanya ilmu atau materi yang kita dapat, tapi keridhaan Allah sebagaimana menjadi bekal nanti kita di yaumul akhirat. Sebab, ya, yang namanya menuntut ilmu, ketika kita berangkat dari rumah saja, man kharaja fi talabul ilmi, barang siapa keluar dari rumahnya tidak lain dan tidak bukan untuk menuntut ilmu atas dasar karena Allah, ya, maka bahwa fisabilillah, orang tersebut sedang benar-benar berjihad di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya. Yang kedua itu, mudah-mudahan anak-anakku sekalian menjadi pembelajar yang baik. Motivasi, ya, dorongan, niat kita menuntut ilmu semata-mata karena Allah. Adapun ilmu yang kita dapat di sekolah bisa kembali diamalkan di kehidupan dunia di kemudian hari. Terus yang ketiga, kun aliman au muta'aliman. Yang ketiga, au mustami'an. Ketika menuntut ilmu tidak hanya didapat di sekolah, barangkali sekarang sangat-sangatlah luas media untuk mencari ilmu. Di media sosial, ya, di surat kabar, ataupun di yang lainnya. Di sana ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah, mustami'an, sami'an, ketika kita diberikan telinga, sami'na wa ata'na, ketika kita mendengar ayat-ayat Allah, hadis dari Rasulullah, sami'na wa ata'na, ketika sudah mendengar maka taatilah. Yang keempat, au muhibban, ketika kita diperintah untuk mencintai ilmu, baik mencintai pendidik kita ataupun anak didik kita, itu merupakan bagian daripada tahapan di dalam menuntut ilmu. Serta yang terakhir, jangan sekali-kali kita menjadi yang kelima ini, wala mubghidon,
Karena barang siapa yang membenci orang yang menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, itu sangat-sangatlah dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Rupanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaat bagi kita semua dan menjadi bekal untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pelaksanaan sholat duha diluruskan safnya ya. Allah itu sangat mencintai ya orang-orang yang berbaris dalam saf dalam jajaran yang sangat rapi. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fis sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sebab barisan yang rapi itu bagaikan suatu bangunan yang kokoh yang tidak akan muncul bahasa Sunda mah moal reyon. Sok baris cing rapi.